terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini kami mau datang dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, jauhkanlah segala gangguan dan beban, supaya kami dapat mendengar dan mengerti kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga firman yang kami dengar bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan yang nyata dalam setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk ke renungan kita, mari kita buka ayat Alkitab kita di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Melalui ayat ini, Tuhan itu mau mengingatkan kita teman-teman, bahwa Tuhan tidak menghendaki kita anak-anaknya hidup dalam kekhawatiran. Bukan berarti hidup kita itu tanpa masalah, tetapi Tuhan rindu dan Tuhan mau agar setiap ketakutan dan pergumulan yang ada di hidup kita dibawa kepada Tuhan dalam doa, sehingga kita bisa belajar berserah dan percaya kepadanya. Kata khawatir di sini memiliki makna yang dalam nih teman-teman. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata da'ak. Dalam bahasa Yunani digunakan kata merimnau. Dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai anxiety atau worry. Ketiga istilah ini secara garis besarnya menggambarkan kondisi hati dan pikiran yang gelisah dan terbeban karena terlalu memikirkan masa depan atau hal-hal yang belum tentu terjadi. Menurut Alkitab sendiri, khawatir itu bukan hanya soal perasaan, tetapi tentang sikap hati. Khawatir muncul ketika manusia lebih mengandalkan pengertiannya sendiri daripada berserah kepada Tuhan. Karena itu Alkitab mengajarkan kita bahwa kekhawatiran adalah beban yang seharusnya diserahkan kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 23 berkata, Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan setia menanggung beban hidup umatnya. Di dalam kehidupan kita, apalagi kelas 12 ini, kekhawatiran emang sering banget muncul teman-teman. Entah itu tentang masa depan, kelulusan, ataupun tentang masuk ke perguruan tinggi dan harapan-harapan orang tua kita. Kekhawatiran ini muncul karena kita sendiri belum melihat bagaimana akhir dari perjalanan hidup kita. Kekhawatiran sering disebabkan oleh fokus berlebihan pada masa depan, takut gagal, kebiasaan membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, dan kurangnya kepercayaan kita kepada rencana-rencana yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Jika ini dibiarkan, kekhawatiran dapat menghilangkan damai sejahtera dan melemahkan iman kita teman-teman. Dan ini sangat bahaya untuk kita. Firman Tuhan memberikan jawaban atas kekhawatiran kita ini. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kepercayaan kepada Tuhan adalah kunci kita untuk hidup tanpa dikuasai oleh khawatir. Pengajaran ini tuh sangat relevan teman-teman dengan kehidupan kita saat ini. Banyak dari kita mungkin berada di fase penuh ketidakpastian dan kekhawatiran akan masa depan. Melalui Filipi 4 ayat 6, Tuhan mengajarkan bahwa semua kekhawatiran tidak perlu dipendam sendiri, tetapi dibawa kepadanya dalam doa. Nah, tokoh yang menginspirasi aku adalah tokoh Alkitab Rut, yang memberikan teladan iman yang nyata. Sebagai seorang janda dan orang asing di negara Israel, Rut hidup tanpa kepastian masa depan. Namun, ia memilih setia dan percaya kepada Tuhan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi ia tahu kepada siapa ia percaya dan Tuhan menuntun hidupnya. Kisah Rut ini sejalan dengan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 18 yang berkata bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan. Ayat ini mengingatkan bahwa kesulitan dan kekhawatiran saat ini bukanlah akhir dari hidup kita. Nah, aku bersyukur banget aku bisa dapat tema ini dan aku bisa menyampaikan tema ini ke teman-teman semuanya karena pengalaman dari aku teman-teman. Sekarang ini aku sering banget merasakan kekhawatiran dalam hidup aku, apalagi aku kelas 12 di mana aku juga merasakan kekhawatiran tentang masa depan aku, tentang gimana nanti aku masuk PTN dan apakah aku itu punya masa depan yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah, melalui firman Tuhan ini aku tuh bener-bener ngerasa ditegur banget gitu teman-teman. Kayak Tuhan itu sebenarnya udah nyiapin masa depan yang indah buat aku. Jadi
apalagi yang sebenarnya harus aku khawatirin ketika Tuhan sendiri udah menyiapkan aku, merancang aku sedemikian rupa sejak aku dari dalam kandungan. Nah, aku sebagai anak Tuhan, aku merasa bersyukur banget memiliki Tuhan yang hebat di mana aku bisa menyerahkan segala kekhawatiranku ke Tuhan dan aku punya pengharapan yang besar ke Tuhan. Melalui firman ini teman-teman, aku mengambil pelajaran bahwa setiap kekhawatiran kita itu adalah hal manusiawi, tapi bukan hal untuk dinormalisasikan ya teman-teman. Tuhan mau kalau kita khawatir itu diserahkan ke Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami hari ini. Kami mau belajar untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, tetapi menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami percaya sepenuhnya kepada-Mu, tetap berdoa, bersyukur, dan berharap hanya kepada-Mu dalam segala keadaan. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, dan menuntun langkah hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.